Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bertemu kembali dalam acara kuliah harian yang mana pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang masalah puasa kemarin. Kemarin kita menjelaskan wajib puasa, rukun puasa. Namun pada hari ini kita akan menyampaikan di antaranya adalah amalan-amalan sunnah pada bulan puasa. Kemudian hal-hal yang dimakruhkan ketika bulan puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, dan hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Bela para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan-amalan sunnah pada bulan puasa, yakni pada bulan Ramadan, justru itu yang sering diperhatikan banyak orang. Yang pertama adalah makan sahur. Kita jangan menganggap bahwa makan sahur itu adalah makanan yang sepele, jangan. Sahur itu Rasulullah mengajarkan kepada kita, satu, tujuannya adalah supaya kita tidak mudah terkena penyakit emah bagi orang yang sudah ada penyakit emahnya. Sahur itu sendiri ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang cukup baik kita lakukan. Kenapa? Satu, dilihat dari sisi kesehatannya. Yang kedua, justru menambahkan stamina ataupun tenaga kita mulai dari setelah sahur sampai terbenamnya matahari. Walaupun hanya kita makan roti saja sedikit, ya, itu sudah dinamakan sahur. Ya, sahur terkadang orang menjalankan pada jam 3, setengah 4 atau jam 4, ya. Tujuannya apa? Sahur itu diperintahkan jangan sampai jam 12, jam 1. Takutnya apa? Ketika sudah makan kenyang, ya, kemudian subuh itu tidak bakalan bangun. Tapi kalau subuhnya jam setengah 5, sahurnya jam 4, habis makan sahur, niat, gosok gigi, kemudian tidak perlu tidur kembali, tinggal beberapa menit sudah masuk waktunya sholat subuh. Yang kedua, menyegerakan berbuka puasa. Ini jangan salah dipahami. Menyegerakan berpuasa itu adalah ketika sudah terdengar azan atau zaman sekarang ini alarm baik yang ada di PT ataupun di masjid-masjid, ya udah kita langsung sudah berbuka puasa. Jangan kita menjalankan sholat maghrib dulu. Ya, berbuka itu bukan harus makan nasi. Berbuka itu dalam istilah kita orang Melayu adalah memecahkan dari puasa itu. Baik dengan menggunakan air putih ataupun dengan menggunakan kurma. Itu cukup, atau dengan kue. Setelah itu barulah mau menjalankan sholat maghrib, ya silahkan. Tapi kalau sudah mendengar azan ataupun alarm, kita langsung menjalankan sholat maghrib. Belum nanti zikirnya sampai setengah jam. Ujung-ujungnya apa? Berbukanya jam 7. Nah, ini tidak diperbolehkan. Ya, memperlambat. Kita disunahkan yang kedua ini adalah mempercepat atau menyegerakan. Yang kedua, memberi buka puasa. Ya, atau istilah kajian fikihnya adalah taftir shaim, ya. Taftir shaim artinya apa? Memberikan makanan kecil. Kita persiapkan di masjid dan di musola. Barangkali ada orang yang singgah ingin sholat berjamaah dan dia pun belum berbuka, fasilitas buka air atau makanan kecil sudah kita siapkan, kemudian dia minum untuk berbuka. Itu sebuah amalan sedekah.
Kemudian meninggalkan hal-hal yang mampu menghilangkan pahala, bukan membatalkan. Yang mampu menghilangkan puasa, 1. Menggunjing, 2. Berbicara jorok, ya. Kemudian berperilaku yang tidak baik. Nah, ini dihilangkan, ya, dari sisi pahalanya, bukan batal puasanya. Kemudian di kesunahan lagi adalah memperbanyak amal soleh. Yang terkenal sampai saat ini apa? Tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran, baik setiap hari ataupun setelah sholat tarawih saja, ya. 1 bulan 1 kali khataman. Bolehkah 1 bulan itu 30 kali khataman? Boleh, terserah. Kemudian yang terakhir iktikaf, ya, beriktikaf kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid, beriktikaf, mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah hal-hal yang dimakruhkan ketika berpuasa. 1. Berkumur yang berlebihan. Kenapa makruh? Kenapa kita berpuasa itu kita dimakruhkan untuk berkumur ketika wudhu? Ditakutnya ketika air itu kita masuk, kita kumur-kumurkan, kemudian kita keluarkan, takutnya masih ada sisa air yang terselit-selit di sela-sela gigi sehingga kita menelan, menyebabkan menjadi batal. Kemudian menyiwak gigi ataupun menyikat gigi, pakai gosok gigi atau pakai siwak kayu irok, itu makruh. Mencicipi makanan makruh. Memperbanyak tidur bulan puasa mulai dari habis subuh sampai maghrib baru bangun, itu makruh, ya. Berbekam, ya, menghilangkan darah kotor, makruh. Suntik, yang penting suntiknya di paha atau di bokong, makruh, tidak membatalkan. Kemudian kalau hal-hal yang membatalkan puasa, yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Sengaja, dia tahu dia puasa, dia puasa bulan Ramadan, tapi dia sengaja nak minum walaupun orang tak tahu, tapi Allah tahu. Jangan belagak. Makan seenak dia sendiri kan, tak tahu dia batal, walaupun orang lain tak tahu. Yang kedua, murtad. Murtad ini apa? Keluar dari agama Islam, baik murtad bi qalbi maupun murtad bil lisan. Kemudian selanjutnya adalah bersetubuh di siang hari antara suami istri, yang kemarin-kemarin pada tahap awal kita sudah menjelaskannya, ya. Berhubungan suami istri dengan sengaja. Kalau tidak sengaja tidak batal. Makanya kalau bisa siang-siang itu antara suami dan istri jangan sampai tidur bersamaan, pisahlah sementara. Kalau malam bolehlah bergabung, tak masalah. Nak tenonggeng tu, nak sengit ke, nak terbang, lantaklah malam. Tapi kalau siang jangankan nak sengit, nak terbang, telungkup sama telentang dah tak boleh. Hati-hati. Ini. Kemudian keluar darah haid dan nifas. Ini sudah dijelaskan juga. Keluar air mani atau madi yang disengaja, tidak mengeluarkan air sperma dengan sengaja, baik dengan onani ataupun dengan perzinaan, batal. Kemudian merubah niat puasa, jelas batal. Hilang akal karena mabuk dan pingsan, jelas batal. Ini adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi kita jangan menganggap sepele dalam syariat kajian Islam ini. Yang jelas apabila orang itu mau menjauhkan dari hal-hal yang membatalkan puasa, berarti sama dengan dia menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat pada bulan itu dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.